Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membuka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah muatan IPS, SBDP, dan juga IPA. Nah, anak-anak semuanya, inilah materi kita terakhir untuk tema 6 ya. Baik, anak-anak semuanya, mari kita langsung simak materi kita hari ini. Menjelaskan upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama suatu negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain pendidikan, lapangan pekerjaan, ketertiban dan keamanan, serta pemerataan pembangunan. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan yang saling menghargai akan menciptakan kerukunan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan, antara lain meningkatkan pendapatan warga masyarakat, kemudian penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ketiga, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. Keempat, pembangunan jalan. 5. Pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah. Dan yang keenam, melestarikan budaya Indonesia. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Penyediaan sarana untuk menyeberang di jalan raya akan bermanfaat memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan dan fasilitas di jalan raya bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Masih ingatkah kamu tentang reklame? Reklame adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada masyarakat. Jenis reklame yang sering kita jumpai di jalan umum yaitu poster dan brosur. Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau tempat yang sudah disediakan. Di dalam poster terdapat judul poster, nama penyelenggara, informasi terkait isi poster, dan kontak yang dapat dihubungi. Salah satu jenis reklame lainnya yaitu brosur. Brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum.
Ukuran brosur lebih kecil dari poster. Biasanya, brosur disajikan dalam bentuk lembaran kertas yang memudahkan pembaca membawanya. Brosur berisi informasi atau memperkenalkan suatu produk. Sama seperti poster, di dalam brosur terdapat judul brosur, nama penyelenggara, informasi terkait isi brosur, dan kontak yang dapat dihubungi. Selain itu, baik poster maupun brosur dibuat berdasarkan sasaran pembacanya. Misalnya, poster lomba mewarnai seperti dalam contoh ditujukan untuk orang tua dan anak berusia 4-6 tahun. Jenis reklame spanduk dan baliho. Selain poster dan brosur, jenis reklame lainnya adalah spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Baliho mempunyai ukuran lebih besar dari spanduk. Baliho biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Oleh karena ukurannya yang besar, pemasangan baliho lebih sulit dari spanduk. Langkah-langkah membuat poster. Masih ingatkah kamu bagaimana kriteria poster yang baik? Poster yang baik memiliki kriteria seperti berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. Yang kedua, tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Yang ketiga, peletakan judul poster harus tepat agar mudah terbaca oleh pembaca. Yang keempat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Yang keenam, gunakan warna tulisan yang mencolok agar lebih terlihat. Yang ketujuh, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Dan yang terakhir, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Saat membuat poster, kita harus mengembangkan kreativitas agar poster yang dihasilkan menarik. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, ciri-ciri fisik pada masa anak-anak akan menghilang dan ciri-ciri fisik masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan pada masa pubertas dikendalikan oleh hormon tubuh. Perubahan yang terjadi berupa perubahan fisik, perilaku, dan pola pikir. Hormon dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas juga berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Misalnya, laki-laki mengalami tumbuh kumis, sedangkan perempuan tidak tumbuh kumis. Berikut adalah ciri-ciri fisik pada masa pubertas. Ciri-ciri fisik perempuan. Yang pertama, suara menjadi lebih nyaring. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, mengalami menstruasi. Yang kelima, kulit menjadi lebih halus. Keenam, tumbuh rambut halus di ketiak. Dan yang ketujuh, keringat banyak dan tumbuh jerawat. Selanjutnya, ciri-ciri fisik masa pubertas laki-laki. Yang pertama, suara menjadi lebih berat. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, mengalami mimpi basah. Yang kelima, otot lebih kuat dan dada bidang. Yang keenam, tumbuh rambut halus di ketiak. Dan yang ketujuh, keringat banyak dan tumbuh jerawat. Menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Memasuki masa pubertas, remaja mengalami perubahan hormon. Perubahan tersebut biasanya menjadikan remaja rentan berjerawat, berkeringat lebih banyak, dan mudah mengalami bau tidak sedap. Menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Yang kedua, pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Selanjutnya, wajah dan rambut yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihannya dengan mencucinya secara rutin. Selanjutnya, gunakan pakaian yang sopan dan disesuaikan dengan aktivitasmu. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Berikut adalah perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. 3. Mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Yang kelima, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur. Yang keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Kesehatan tubuh perempuan juga harus dijaga dengan cara mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur sumber penyakit. Selanjutnya, gunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang menyerap keringat. Untuk menjaga kesehatan wajah, sebaiknya tidak menggunakan produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua. Hal ini dapat mengganggu kesehatan kulit, seperti terjadi alergi dan jerawat. Jika berjerawat, jangan menyentuhnya dengan tangan secara langsung, apalagi sampai menyebabkan luka. Tindakan tersebut dapat menyebabkan jerawat menjadi semakin parah karena infeksi. Ya, baik anak-anak, itulah materi video pembelajaran kita hari ini di tema 6.
Nah, semoga dapat menambahkan wawasan pengetahuan untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran hari ini, Ustadz tidak memberikan tugas, tapi Ustadz mengingatkan untuk kakak-kakak semua yang belum menyelesaikan atau mengirimkan tugas yang lalu-lalu, ya, agar segera diselesaikan dan dikirimkan ke Ustadz. Dan Ustadz mengingatkan juga untuk hari Selasa depan kita ulangan formatif untuk tema 6, ya. Tolong dipersiapkan, dipelajari kembali materinya agar kakak semua siap dan sukses dalam mengerjakan ulangan formatifnya. Itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.